Bab 7 Xia Zijun. Kenapa aku harus marah tentang itu? Gu Xiqiao berdiri dan mulai berjalan pergi. Dia sudah membalas dendam atas apa yang telah dilakukan Gu Xijin padanya dalam kehidupan terakhirnya sejak lama. Dan meskipun Gu Xijin di dunia ini juga tidak menyukainya dalam kehidupan ini, dia tidak melakukan hal seburuk itu padanya belumnya. Sekarang, dia memberinya kesempatan kedua. Ini adalah pertama kalinya Gu Xijin tidak melihat kecemburuan atau kekaguman dalam tatapan Gu Xiqiao. Jadi dia tidak tahu bagaimana harus memperlakukannya. Apakah adik tidak menyukaiku? Dia berbalik dan melihat pelayan yang keluar dari dapur. Dalam kesannya, Gu Xiqiao hanyalah seorang gadis lemah dan pemalu yang bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Sejak kapan dia memiliki keberanian untuk menatap matanya? Mengingat tatapan cerah dan fitur halus Gu Xiqiao, Gu Xijin merasakan beban di dadanya. Sebagai satu-satunya putri keluarga Gu Xijin memiliki rasa superioritas. Saat itu, dia bahkan tidak menganggap Gu Xiqiao sebagai ancaman, karena bagaimana bisa kubangan lumpur bersaing dengan bulan? Entah bagaimana, Gu Xiqiao memberinya perasaan mengancam hari ini. Dan dia melihat beberapa pelayan mengintip Gu Xiqiao. Ia sangat cantik. Gu Xijin merasa seperti sedang memakan seekor lalat. Mengapa wajahnya bisa secantik itu? Nona Xijin, jangan mendekat dengan pembawa sial itu. Nyonya menunggumu di luar. Seorang pelayan segera maju dan membantu Gu Xijin ke taman. Tetapi sebelum itu ia memelototi Gu Xiqiao yang mulai berjalan ke atas. Bagaimana mungkin putri haram yang rendah ini bisa disamakan dengan nona muda mereka? Tentu saja, percakapan ini tidak mempengaruhi Gu Xiqiao sedikitpun. Dia berjalan ke atas dan mengunci kamarnya untuk memastikan tidak ada yang menerobos masuk secara tiba-tiba. Kamarnya sebenarnya adalah salah satu kamar tamu keluarga Gu dan bahkan tidak memiliki perabot yang layak dibandingkan dengan kamar putri Gu Xijin. Tentu saja, Gu Xiqiao tidak pernah benar-benar menginginkan hal-hal materi ini sejak awal. Setelah melamun sebentar di tempat tidur, dia membuka kotak yang berisi ponsel. Setelah menatapnya sebentar, dia menyadari itu adalah merek terkenal, dan kartu memorinya sudah terpasang. Selain beberapa aplikasi game, beberapa aplikasi keuangan juga dipasang dengan serius. Dan Gu Xiqiao tidak tahu harus berkata apa. Di halaman kontak, ada nomor dengan nama Jiang Suxuan. Dia cepat dalam menghafal, dan dia bisa menghafal sesuatu seperti nomor telepon dalam beberapa detik. Tetapi hari ini, dia menatap nomor itu untuk waktu yang sangat lama. Setelah dia selesai memeriksa teleponnya, dia pergi ke mejanya dan mulai membuka buku pelajarannya. Buku yang dia buka adalah buku teks matematika. Dan diagram trigonometri dan kerucut pada halamannya akrab dan tidak dia kenal. Matematika di sekolah menengah tidak mudah pada awalnya. Dan meskipun Gu Xiqiao cukup pintar, tetapi sebagian besar kehidupan masa lalunya digunakan untuk melukis dengan cat minyak dan berjuang dalam perdagangan. Dia tidak benar-benar menghabiskan waktunya untuk belajar. Tentu saja, dia telah mempelajari ini sebelumnya dan cukup pintar. Dan jika ada cukup waktu dia dapat mempelajari kembali kurikulum dengan cepat. Setelah roh sistem menganalisis pemikiran Gu Xiqiao ini, dan segera mulai mempromosikan produknya, kecantikan Qiao. Yang Anda butuhkan saat ini adalah ruang virtual. Anda dapat meregangkan 1 detik menjadi sehari. Apakah Anda yakin tidak ingin menggunakannya? Bukan untuk menyombongkan diri. Tetapi jika kamu menggunakannya, kamu akan bisa menjadi dewi dalam sekejap.
Apakah kamu yakin tidak membual? Terima kasih telah mengingatkan saya. Tetapi saya tidak membutuhkannya saat ini. Dia baru saja keluar dari ruang virtual beberapa hari yang lalu. Dan dia belum ingin kembali ke kehidupan yang membosankan itu lagi. Tidak ada yang tahu betapa berartinya dia bisa menghirup udara segar dan bisa melihat warna-warna cerah dan indah. Gu Xiqiao mengeluarkan pena dan menggigit ujung pena, menulis formula dan menggunakannya sesuai dengan pertanyaan ganda yang dia miliki. Di suatu sore, dia tidak bisa menyelesaikan satu pertanyaan yang sangat sulit, tetapi ingatannya yang kabur menjadi lebih jelas. Buku-buku dan gulungan di ruang virtual sebagian besar kuno dan tua. Jadi tidak ada informasi tentang matematika dan sains sekolah menengah. Matematika di tingkat SMA terlalu sulit menurutnya. Dan Gu Xiqiao memijat pelipisnya dengan lelah. Ketika waktu makan malam tiba, Gu Xijin datang dan mengetuk pintu. "Adik, waktunya makan." Suaranya membuat tulang punggung Gu Xiqiao merinding. Dan ekspresi dingin muncul begitu saja dan memudar setelah beberapa saat. Gu Xijin belum pernah memanggilnya untuk makan bersama keluarga sebelumnya karena dia tidak memiliki keinginan untuk duduk di meja yang sama sebagai perusak keluarga mereka. Dia hanya akan dipanggil kadang-kadang jika kakek mereka datang berkunjung. Seingatnya, kakeknya tidak pulang hari ini. Ketika dia turun, Gu Xiqiao akhirnya tahu mengapa Gu Xijin memanggilnya untuk makan malam. Xia Zijun ada di sana, duduk di sebelah Su Waner. Pemuda tampan itu mengenakan kaos dan tersenyum lembut. Wajahnya elegan seperti sinar matahari pagi dan menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Gu Xijin selalu sombong. Dan apapun yang dia miliki, dia akan selalu menemukan cara untuk memamerkannya di depan semua orang sampai tatapan mereka menjadi iri dan cemburu. Dalam kehidupan masa lalunya, dia menggunakan apa yang diberikan Gu Xiqiao untuk menarik perhatian dan cinta semua orang di sekitarnya. Tentu saja, apa yang bukan miliknya tidak akan pernah menjadi miliknya. Gu Xijin duduk di sebelah Xia Zijun dan melihat ke arah Gu Xiqiao. "Adik, mengapa kamu berdiri di sana? Ayo duduk." Mendengar suara Gu Xijin, Xia Zijun melirik ke arahnya, melihat siluet tipis menggunakan gaun motif bunga. Tangannya yang memegang sendok dan garpu mau tak mau berhenti sejenak saat dia mengamatinya. Sebagai putri seorang bintang porno, penampilan Gu Xiqiao dapat dianggap sempurna. Dan setelah diperiksa lebih dekat, dia bahkan lebih halus dan cantik daripada Gu Xijin. Bahkan penampilan dan auranya lebih besar dari Gu Xijin, seolah-olah dia telah melalui banyak proses perawatan yang telah memolesnya menjadi bersinar. Xia Zijun tahu bahwa gadis ini telah dibawa kembali dari pedesaan oleh kakek Gu. Dan gadis itu tidak dapat dibandingkan dengan Gu Xijin yang dibesarkan dengan sendok emas. Ini membuat Xia Zijun meliriknya beberapa kali lagi. Gu Xiqiao duduk di ujung meja makan. Dan dengan begitu banyak orang yang makan malam, dia duduk dengan diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sistem telah mendeteksi bahwa kasih sayang Xia Zijun terhadap Anda adalah 20. Apakah Anda ingin menambahkannya sebagai teman? Suara roh sistem tiba-tiba muncul di benaknya. Gu Xiqiao tidak pernah benar-benar menyukai Xia Zijun. Jadi dia menolak. "Tidak, terima kasih." Gu Zuhui duduk di ujung meja. Dan bahkan jika Su Waner sangat tidak senang, dia tidak bisa marah karena ada tamu. Dia bahkan tidak berniat membiarkan putri haram ini turun untuk makan malam. Mengapa dia? Apakah dia ingin mempermalukan dirinya sendiri? Dia tidak mau menyalahkan Gu Xijin. Jadi dia hanya menepuk kepalanya dan menatap tajam ke arah Gu Xiqiao.
Gu Xiqiao hanya menurunkan pandangannya sedikit, berusaha menyembunyikan rasa jijiknya. Dia tidak bisa memahami logika Su Waner yang mendorong semua kesalahan pada orang lain. Sementara Gu Zuhui masih berselingkuh dengan gadis-gadis di luar juga. Gu Xijin hanya menjulurkan lidahnya ke arah Su Waner dengan nakal, sebelum berbalik dan berbisik kepada salah satu pelayan. Pelayan itu mengambil sepiring iga yang ia berikan pada Gu Xijin dan berjalan ke arah Gu Xiqiao. Pelayan menaruh di depannya dengan kasar. Semua pelayan tidak terlalu menyukai putri haram ini. Beraninya dia menjadi begitu muram ketika Nyonya dan Nona membawanya masuk. Apakah dia mencoba membuat orang luar itu mengatakan bahwa dia diperlakukan tidak adil? Pelayan itu tidak tahu mengapa Nona Xijin memperlakukan putri haram ini dengan baik dengan motif tersembunyi.